Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa yang ke-22, tanggal 31 Agustus 2005, gereja menghadirkan suatu tema yang sangat mendasar, namun seringkali bertentangan dengan nilai-nilai duniawi, yaitu kerendahan hati. Maka bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali sikap hati kita di hadapan Allah dan sesama kita. Dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan, kitab Sirak, rendah hati di hadapan Tuhan yang perlu kita hayati. Bacaan pertama kitab Sirak dikatakan, makin besarlah engkau, patut makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapatkan karunia di hadapan Tuhan. Itulah yang ditulis dalam kitab Sirak bab 3 ayat 18. Sabda Tuhan ini adalah kebijaksanaan ilahi yang sering berbalik dengan logika manusia, bertentangan dengan pemikiran dunia. Dunia mengatakan semakin kita sukses, semakin kita tinggi jabatannya, semakin banyak harta kita, maka semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi kedudukan kita, semakin tinggi martabat kita. Tetapi di hadapan Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata, justru kita diberi kepercayaan yang lebih. Saat kita diberi kelimpahan rezeki yang berlimpah, saat itulah kita harus semakin rendah hati. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan itu saat mati tidak kita bawa, dan itu bisa lenyap sewaktu saja. Seperti kejadian-kejadian yang terjadi, orang yang punya harta kekayaan ternyata dijarah, dirampok, akhirnya habis. Maka kerendahan hati membuka pintu rahmat Tuhan, sementara kesombongan adalah menutup pintu rahmat Tuhan. Maka dalam Injil mengajarkan kerendahan hati dan kemurahan hati yang tanpa pamrih. Dalam Injil Lukas dikatakan Yesus menghadiri perjamuan di rumah seseorang Farisi. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bagaimana orang-orang di situ berebut tempat terhormat. Akhirnya Yesus lalu mengajarkan dua hal yang harus dipahami. Pertama, bagaimana kerendahan hati di dalam hidup sosial, dan bagaimana kerendahan hati tentang kemurahan tanpa pamrih. Maka di dalam kerendahan hati yang berhubungan dengan relasi sosial dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Yesus bukan sekedar mengajarkan sopan santun, tetapi justru sikap batin yang mengakui bahwa martabat manusia di mata Allah adalah sama. Manusia di mata Allah tidak dapat digantikan yang lain dengan benda. Maka setiap orang tanpa terkecuali adalah gambaran citra Allah. Jadi sesama kita di mana saja, bagaimana statusnya, latar belakangnya apa, itu semua adalah citra Allah, artinya gambaran Allah. Karena itu tidak pantas kita meninggikan diri seolah-olah kita yang paling tinggi dan orang lain dianggap rendah. Begitu juga di dalam bacaan Injil yang kedua diterangkan, Yesus berkata kepada tuan rumah, apa yang dikatakan? Yesus berkata kepada tuan rumah yang mengundang, apabila engkau mengundang perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang lumpuh. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasmu. Itulah yang ditulis dalam Lukas bab 14 ayat 13 sampai 14. Sabda Tuhan ini atau sabda Yesus mengajak kita memikirkan apa yang kita lakukan melampaui logika,
pikiran manusia dan pikiran dunia. Kita diharapkan tidak memikirkan untung dan rugi, atau kita tidak memikirkan timbal balik. Kita mengundang orang lain supaya nanti kita juga diundang oleh orang lain. Itu tidak. Ajaran saudara gereja menyebutkan pilihan referensi bagi orang miskin dan yang orang tersingkirkan adalah kita dipanggil untuk memperhatikan mereka yang sering dilupakan, orang yang disingkirkan karena yang tidak mampu membalas kebaikan kepada kita. Inilah yang bentuk pelayanan yang tulus, yang dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan balasan, tetapi semata-mata kasih kepada Kristus yang hadir dalam diri orang miskin. Jadi kita semua ini kalau kita berbuat kepada orang yang miskin, yang tersingkirkan, itu sama dengan berbuat Kristus yang hadir di tengah-tengah orang miskin. Begitu juga dalam bacaan yang kedua di dalam surat orang Ibrani, kita telah datang ke kota Allah yang hidup. Bacaan ini menggambarkan surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita bahwa sebagai orang beriman, kita tidak datang kepada gunung yang menakutkan, tetapi kita ke Bait Sion, kota Allah yang hidup, di mana Yesus sebagai pencipta perjanjian baru ini adalah gambaran sukacita dan kedamaian Allah. Maka kita, kalau Yesus sebagai gambaran sukacita dan kedamaian Allah di dalam tangan-tangan kita sehari-hari, supaya kita selalu membawa sukacita dan kedamaian Allah kepada orang lain yang kita jumpai. Apalagi dalam situasi ini, apakah kita mampu membawa sukacita dan kedamaian Allah di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini tidak kondusif? Disinilah kita diharapkan membawa damai. Seperti Paus Leo yang ke-14, kita hendaklah menjadi jembatan damai kepada orang-orang yang seringkali membuat hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka berubah, akhirnya dapat menciptakan damai bersama-sama. Maka ajaran gereja dan kerendahan hati, ajaran gereja mengajarkan bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memampukan kita melayani. Inilah yang ditekankan Paus Fransiskus. Kita mengingatkan tentang budaya membuang. Kita ini seringkali boros membuang barang-barang yang seringkali dianggap tidak penting, tidak berguna, dan itu mestinya masih berguna bagi orang lain. Ternyata tidak hanya barang-barang yang kita pikirkan, yang kita budaya buang ini, tetapi orang yang kita anggap tidak berguna, seringkali juga kita singkirkan, bahkan kita buang, tidak kita perhatikan. Tapi Yesus mengajak kita supaya kita belajar untuk menemani mereka, orang yang tersingkirkan. Maka kerendahan hati juga mengajak kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan sesama. Tidak seorang pun bisa hidup sendirian. Kita semua adalah bagian dari satu keluarga manusia, dan kita dipanggil untuk saling melayani. Maka saudara-saudara yang kasih, kerendahan hati adalah jalinan keteladanan Kristus sendiri kepada kita. Walaupun dia rupan Allah, inilah yang dikatakan dalam surat Paulus kepada umat di Filipi, walaupun Yesus Kristus itu berupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah sebagaimana milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, sehingga disalib menderita untuk kita, sehingga menyelamatkan umat manusia. Marilah kita mohon rahmat kerendahan hati agar dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam masyarakat mampu menjadi pelayan yang setia, yang tidak mencari kehormatan bagi diri sendiri, tetapi kita mencari kemuliaan Allah dan menciptakan kesejahteraan sesama manusia. Semoga dalam Ekaristi ini kita diperkaya dengan kerendahan hati Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur, dan membentuk kita menjadi murid-muridnya yang rendah hati dan penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.